Benyamin dan juga Pak Raditya Kusuma Ningprang dari Direktorat PELH yang kebetulan sedang menangani isu BRICS. Selamat datang di interview penelitian kami, yaitu penelitian internal hibah FISIP UB, yang pada saat ini kita sedang meneliti mengenai keanggotaan Indonesia di dalam BRICS, tinjauan implikasi terhadap keamanan ekonomi nasional. Terlebih dahulu saya izin untuk memperkenalkan rekan-rekan dari Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Terlebih dahulu dari Pak dosen Pak Aswin Arianto Aziz yang kebetulan sekarang sedang memfokuskan fokusnya di kajian mengenai kajian selatan-selatan dan juga kerjasama multilateral BRICS. Lalu kita ditemani oleh rekan-rekan dari asisten peneliti Pak Aswin, ada Syatalita, Laura Ayako, Nisrina Alia, Irfan Ashari, dan saya sendiri, Roy Erza Farabi. Lalu, sebelum kita memulai interviewnya, saya izin untuk bertanya terlebih dahulu kepada Pak Abun atau Pak Radit yang hadir untuk kesediaan waktunya, agar kami bisa memaksimalkan pertanyaan agar tidak sampai mengganggu kesibukan dari Bapak-Bapak. Kira-kira sampai jam berapa, Pak? Terima kasih, Mas. Jadi mohon maaf nih, kami kebetulan mungkin sekitar 2.40, 2.45 harus bergerak ke Bappenas. Jadi mungkin kalau boleh sebelum itu ya, Pas ya. Mohon maaf banget. Ya, Pak. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Jadi nanti insya Allah kita akan memaksimalkan dalam waktu kurang lebih 40 menit ini. Maka dari itu kita awali terlebih dahulu dengan agenda wajib, yaitu foto bersama. Untuk rekan-rekan sekalian dimohon untuk menyalakan kameranya. Akan kami hitung mundur 3, 2, 1. Sekali lagi akan kami hitung mundur 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Agenda foto bersama dicukupkan. Setelahnya kami sampaikan kepada Pak Aswin untuk menyampaikan sambutan, sekaligus membuka interview bersama narasumber. Terima kasih, Erza. Terima kasih sekali Pak Raditya dan Pak Abun bersedia untuk hadir untuk wawancara kami. Jadi sebelumnya saya memang mengambil breaks karena saya sempat nulis juga di Jakarta Post, Pak, tentang bagaimana perbedaan kebijakan di zaman Jokowi dan dengan Pak Prabowo soal keanggotaan kita di BRICS, di mana juga selama ini kita dibacanya akan bergabung dengan OECD, kemudian tiba-tiba agak mengejutkan dunia ya, kita akhirnya bergabung menjadi full member yang awalnya cuma partner di akhir Desember 2024, kemudian jadi full member di awal Januari 2025. Jadi menarik, Pak. Jadi kita langsung masuk tanya jawab ya, Erza ya. Mungkin kita ingin tahu dari pandangannya dari Kemenlu, bagaimana sih kebijakan, kenapa sih akhirnya kita memutuskan untuk bergabung dengan BRICS yang selama ini kita konsisten ingin bergabung dengan OECD. Dan selama ini mungkin kita diajak untuk bergabung dengan BRICS, namun kita masih kayak setengah hati ya, mulai dari zaman SBY, kemudian Pak Jokowi, kemudian tiba-tiba di zamannya Prabowo, kita akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan BRICS. Dan itu langsung sebagai full member, Pak. Ya cuma sebentar kita jadi mitra ya, diumumkan mitra dulu, berapa hari kemudian jadi full member. Ya Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Aswin, Mas Erza, rekan-rekan sekalian. Mungkin langsung aja ya. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata kita yang menangani sehari-hari, tidak ada perubahan kebijakan. Jadi kita sebenarnya sudah di-approach oleh gara-gara anggota BRICS untuk bergabung itu sudah cukup lama. Tadi Pak Aswin sudah sampaikan. Terakhir itu pada saat keketuaan Afrika Selatan di tahun 2022 kalau nggak salah. 2023 maaf. 2023, terus habis itu keketuaan Rusia 2024. Nah, pada saat keketuaan Afrika Selatan 2023, saat itu agak lumayan gencar hubungan Afrika Selatan untuk meminta, dan negara-negara anggota BRICS lainnya untuk meminta Indonesia bergabung. Nah, tapi pada saat itu kita memiliki beberapa pertimbangan. Yang pertama, kita mau pemilu.
Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi salah satu alasan yang kemudian kita mempertimbangkan ulang apakah kita mau bergabung pada tahun itu atau tidak. Nah, di luar itu juga ada beberapa pertimbangan lainnya dan pada akhirnya Pak Presiden pada saat itu menyerahkan kepada Presiden baru nanti untuk menindaklanjutin. Tapi bahwasannya Indonesia mempertimbangkan keanggotaan di BRICS itu adalah sesuatu yang sudah di pipeline dan sudah dalam proses pertimbangan sejak lama. Nah, ada beberapa gedung yang di sorry, saya lagi sambil chat soal dipanggil juga. Jadi gini, dan jadi kemudian dalam perkembangannya kita di akhir tahun 2024 diundang oleh Rusia untuk bergabung ke BRICS lagi dan menjadi undangan pada acara BRICS Plus Summit di Kazan. Nah, saat itu kalau Pak Aswin, Mas Airza dan rekan-rekan ingat, sekitar beberapa hari beberapa hari setelah pelantikan presiden yang mengakibatkan pemerintah tidak bisa, Pak Presiden waktu itu tidak bisa hadir secara in person. Nah, karena tidak bisa hadir secara in person, Bapak Presiden waktu itu menyerahkan kepada Bapak Menlu untuk hadir sebagai utusan khusus Presiden. Nah, pada saat pertemuan di Kazan, Bapak Menlu sebenarnya secara verbal sudah langsung menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Nah, memang dalam perkembangannya sejak 2003 hingga 2024 itu ada satu kategori baru yang negara-negara BRICS susun, yaitu sebuah partner country, BRICS partner. Nah, dan pada saat itu kita menegaskan bahwa Indonesia bukan mau menjadi anggota partner country BRICS, tapi ingin menjadi anggota BRICS. Jadi dari awal sebenarnya Indonesia sudah langsung menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi anggota BRICS. Nah, dalam perkembangannya, keputusan itu tuh nggak bisa langsung dibuat oleh ketua, dalam hal ini Rusia pada saat itu. Jadi kita waktu itu kembali dari Rusia, kita dari Kementerian Luar Negeri mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri, nanti aku, bentar ya, sorry ya, aku infokan. Nah, apa namanya? Nah, habis itu kita mengirimkan surat ke Menteri Luar Negeri Rusia. Dari Menteri Luar Negeri Rusia kemudian mensirkulasikan surat tersebut kepada seluruh negara anggota BRICS untuk mempertimbangkan. Ini ada permintaan masuk dari A, B, C, D, salah satunya Indonesia, mohon pertimbangannya. Nah, dalam kesepakatan pertemuan Sherpa BRICS di bulan Desember, disepakati bahwa Indonesia akan diterima menjadi anggota penuh. Kita kemudian secara informal dihubungin oleh Rusia sekitar tanggal 24 Desember, itu waktu itu menjelang Natal, kita lagi siap-siap liburan Natal, diganggu oleh mereka, disampaikan bahwa Indonesia diterima menjadi anggota BRICS dan menjadi anggota partners BRICS di saat yang bersamaan pada tanggal 1 Desember. Mohon pandangan Indonesia mau diumumkannya bagaimana. Nah, ini kemudian untuk menghindari kesalahpahaman, kita langsung meminta untuk diumumkan menjadi anggota saja, tidak perlu diumumkan menjadi anggota partners. Karena khawatirnya masyarakat umum dan negara lain akan bingung, lah Indonesia tuh apply-nya sebagai apa nih. Nah, kemudian tapi ternyata ada sedikit perebutan spotlight mungkin ya. Rusia juga merasa ingin berkontribusi bahwa mereka menerima Indonesia di saat keketuaan mereka. Makanya kemudian sempat ada pemberitaan menjelang akhir tahun bahwa Indonesia diterima menjadi partner country BRICS.
Kemudian tanggal 1 Januari 2025, 6 Januari 2025, Brazil menyampaikan bahwa Indonesia telah diterima sebagai negara anggota BRICS. Nah, tapi sebenarnya dari awal kita ingin menjadi anggota BRICS dan langsung diterima. Tadi Pak Aswin sempat menyampaikan apakah itu kemudian menjadi apa namanya uh, apa jadi kesulitan bahwa kita sedang menjadi anggota BRICS dan juga anggota OECD bersama, proses aksesi OECD bersama. Nah, sebenarnya itu dua koorganisasi yang berbeda dan tidak saling kontradiktif. Brazil sebagai contoh juga sedang dalam proses aksesi menjadi negara anggota OECD. Memang ada beberapa dinamika di dalam negeri Brazil yang menghambat proses tersebut sehingga tidak secepat yang mereka inginkan di awal. Tapi itu kembali menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Yang satu, OECD adalah organisasi yang menetapkan norma dan standar berbagai isu ekonomi internasional yang harapannya adalah menunjukkan kematangan sebuah ekonomi yang membuat kepercayaan publik dan kalangan swasta lebih tinggi untuk kita mendapatkan investasi, berdagang, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau BRICS itu adalah sebuah forum multilateral, minilateral sebanyak sebutannya, yang terdiri dari saat ini 10 negara yang mencoba mengkoordinasikan kebijakan mengenai beberapa isu yang sedang berkembang dengan pandangan yang lebih mendorong posisi negara-negara berkembang. Jadi bukan anti-Western tapi non-Western, melihat berbagai pertimbangan dunia. Jadi banyak sekali isu yang dibahas di BRICS itu yang di organisasi internasional ataupun di forum lainnya tidak dibahas. Simply karena organisasi internasional kadang bergerak dan membahas isu-isu yang menjadi prioritas negara yang memiliki agenda besar. Dalam hal ini sebagian besar negara maju. Contohnya misalnya di bidang kesehatan ada pembahasan mengenai neglected tropical diseases. Itu di WHO pertemuan ada forum yang membahas itu di WHO, tapi perkembangan pembahasannya tidak secepat yang diharapkan. Nah, BRICS memiliki forum kerjasama di antara Kementerian Kesehatan yang membahas mengenai neglected diseases dan neglected tropical diseases dengan pendanaan, dengan fokus riset dan segala macam. Kenapa? Karena sebagian besar negara anggota BRICS adalah negara berkembang yang pertama, dan kedua beberapa adalah negara tropis, sehingga tantangannya lebih real dan harus dihadapi. Jadi mungkin Pak Aswin itu mungkin sebagai gambaran latar belakang pertanyaan pertama tadi ya. Pak Aswin mohon izin. Iya, terima kasih banyak Pak Raditya jawabannya. Saya senang sekali tadi yang istilah yang Bapak pakai bahwa ini bukan anti-Western tapi non-Western. Tapi bagaimana Bapak melihat Indonesia bahwa sikap Indonesia dan gabung dengan join dan BRICS pasti akan muncul tanggapan dari Barat dan ada konsekuensi geopolitik dari situ Pak. Ya seperti kita tahu bahwa salah satu Trump juga menargetkan negara-negara BRICS dalam tarifnya. Ya India dapat bahkan sampai 50%, Brasil juga sangat tinggi. Indonesia pun dapat, tapi akhirnya kita bisa negosiasi 32 turun ke 19%, Pak. Ini pertanyaan saya sebelum saya akan serahkan ke mahasiswa saya, Pak ya, untuk juga ikut bertanya. Silakan Pak Raditya. Komentar dan pandangan negara Barat ya mengenai iya Pak, maksudnya apakah dalam pertimbangan kita join ke BRICS itu kita tahu bahwa ada konsekuensi yang mungkin dapat konsekuensi negatif dari negara-negara Barat? Jadi itu sesuatu yang kita mungkin cermati dan mungkin kita catat dan kita pertimbangkan tentunya, tapi bukan suatu hal yang menjadi penghambat. Sebagaimana kita ketahui, kebijakan luar negeri kita adalah kebijakan luar negeri yang bebas aktif dari awal. Ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya adalah kita tidak tergantung pada satu polar, satu kekuatan atau satu kubu tertentu dalam menentukan kebijakan luar negeri kita. Kita memilih mana yang membuat
menurut kita adalah yang paling menguntungkan dari kacamata national interest kita. Nah, bahwasanya negara-negara banyak yang mengkritisi keanggotaan kita di BRICS, itu sebenarnya sesuatu yang apapun kebijakan yang kita buat pasti akan ada yang pro dan ada yang kontra dan ada yang mengkritisi dan ada yang mendukung. Nah, salah satu dari tujuan kita bergabung ke BRICS adalah untuk memberikan warna di diskusi negara berkembang mengenai bagaimana bentuk tatanan dunia yang sebaiknya dibangun dengan semakin semakin banyaknya organisasi internasional yang tidak mampu memenuhi mandat dan tugas fungsinya yang sebagaimana mereka di awal dibentuk. Kenapa ini penting? Karena Indonesia itu negara yang selama ini punya kredibilitas yang baik dan akibatnya kerap diundang di berbagai pertemuan G7. Nah, keanggotaan kita di G7, undangan kesediaan kita untuk menghadiri undangan di G7 dan keanggotaan kita di BRICS ini diharapkan dapat menjadi balas sebuah proses yang menghindari adanya echo chamber. Kita menghindari perbahasan di negara maju di G7 yang hanya memikirkan pandangan mereka sebagaimana mempertahankan sistem sehingga menguntungkan mereka, tapi tidak mempertimbangkan dampaknya ke negara berkembang. Nah, ini di sini kita hadir dan kita menyuarakan posisi tersebut bahwa kebijakan apapun yang mereka buat akan memiliki dampak ke negara-negara berkembang. Nah, kalau itu tidak take into account, dikonsider dalam proses pertimbangan dan pembuatan kebijakan mereka, dampaknya ramifikasinya kemana-mana. Begitupun sebaliknya, negara berkembang ini perlu juga mendapatkan masukan bahwa di negara-negara maju ini pembahasannya seperti ini. Selain kepentingan nasional mereka untuk mempertahankan kekuasaan ataupun mempertahankan posisi mereka, terdapat juga beberapa hal lainnya yang mungkin perlu kita dengar dan perlu kita pertimbangkan dan mengakibatkan kita perlu adjust kebijakan maupun posisi kita. Nah, balancing act ini yang kita mainkan secara terukur dengan keanggotaan kita di BRICS maupun partisipasi kita di G7. Kalau di G20 ini adalah posisi yang memang dari awal selalu kita suarakan dengan keanggotaan kita yang sudah tetap dan juga di berbagai macam pertemuan multilateral lainnya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, mungkin jawaban kami tidak secara langsung kita menilai bahwa kita akan mengkhawatir kalau kita masuk ke BRICS kita akan dicap macam-macam. Ya, betul. Kita menjadikan itu sebuah pertimbangan yang kemudian perlu kita jelaskan dan kemudian kita jelaskan ke mitra-mitra kita, negara-negara maju, ke Jepang, ke Australia, ke Amerika Serikat, ke negara-negara OECD, kita menjelaskan bahwa meskipun kita bergabung ke BRICS, tapi kekuatan kita dan niatan serta semangat kita untuk bergabung ke OECD tidak luntur. Bahkan ditetapkan di bawah Presiden Prabowo gitu, bahwa target yang tadinya ambisius 3 tahun itu tidak terus kemudian menjadi jadi 5 tahun atau 7 tahun, enggak, tetap 3 tahun dan tetap kita jalankan proses initial memorandum tetap kita jalankan, proses review kan kita jalankan dan kita tetap berkomitmen untuk menjadi anggota OECD. Keanggotaan kita di BRICS itu hal lain, itu keperluan kita untuk juga berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan di tingkat negara berkembang dan juga memastikan bahwa kita memiliki peranan sebagai salah satu negara champion di antara negara-negara berkembang. Ya, terima kasih Pak Raditya. Terima kasih banyak jawabannya. Saya kembalikan ke Erza. Baik, terima kasih Pak Radit sama Pak Aswin sudah menyampaikan interview pembuka. Selanjutnya akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan dari asisten peneliti. Kami serahkan kepada Nisrin Alia yang mungkin akan langsung masuk ke dalam topik terkait ketahanan ekonomi. Oke, baik.
Bapak Radit, izin mohon bertanya mungkin terkait dengan peluang yang ada ya, mungkin dengan momentumnya bergabungnya dengan Indonesia bergabungnya ke BRICS di 2025 ini. Menurut Bapak atau menurut Kemenlu itu sendiri, apakah sebenarnya bergabungnya ini tadi momentum 2025 tadi itu karena Indonesia mungkin memiliki agenda spesifik begitu Pak, yang ingin didorong di BRICS, mungkin dalam ranah energi terbarukan kah atau mungkin infrastruktur, digitalisasi, atau seperti apa gitu Pak, peluang yang mungkin ingin dikejar oleh Indonesia di BRICS ini? Terima kasih Mbak, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang kita pada saat kita bergabung itu kita punya beberapa target politis dan juga punya beberapa target ekonomi. Tadi target politis sudah saya sampaikan ya, yang memainkan peran sebagai balance active balancer di tatanan global. Kita juga mencoba melihat peluang-peluang ekonomi yang terbentuk. Jadi memang BRICS ini sebagaimana diketahui adalah 40% perekonomian dunia, 25% perekonomian dunia, 40% populasi dunia dan market yang sangat luas dan masih untapped dan banyak sekali potensinya. Itu pertama. Jadi memang kita memiliki kesadaran bahwa BRICS ini adalah satu peluang ekonomi yang sangat besar yang perlu kita manfaatkan. Yang kedua, tadi saya sampaikan ada beberapa negara, ada beberapa pertimbangan yang membuat BRICS ini lebih baik digunakan sebagai vehicle untuk mendorong beberapa agenda baik ekonomi maupun politik yang selama ini mungkin tidak terlalu menjadi perhatian di beberapa organisasi internasional besar. Tadi saya contohkan neglected tropical diseases, ada juga mengenai partnership on industrial relations, ada juga mengenai banyak sekali sebenarnya. Jadi kerangka kerjasama BRICS ini sangat besar dengan pertemuan yang lebih dari 500 per tahunnya, yang kita sendiri baru mengetahui setelah kita menjadi anggota tanggal 1 Januari itu tadi, Mbak Nisrina. Jadi itu mungkin sesuatu yang yang kita juga sambil berjalan, sambil kita dalami. Nah, secara intuitif ada beberapa fokus perhatian yang kemudian kita gunakan dan kita harapkan untuk menjadi prioritas kita sebagai anggota BRICS. Yang pertama adalah sustainable vegetable oils. Jadi kita sebagai produsen kelapa sawit terbesar menilai bahwa kita bisa memanfaatkan forum BRICS untuk mendorong kepentingan kita vis-a-vis beberapa kepentingan negara barat yang kita miliki beberapa teman yang senasib dan sepenanggungan. Isu kedua adalah carbon market. Nah, carbon market ini sangat menarik karena untapped dan banyak yang bisa kita gunakan. Jadi ini yang kita lagi dorong juga. Dan yang terakhir adalah critical minerals. Jadi critical minerals ini suatu yang sangat unik karena banyak sekali negara anggota BRICS yang juga menjadi produsen critical minerals. Nah, buat kita pertama yang kita harapkan bukan cuman produksinya, tapi juga hilirisasinya atau industrialisasinya. Nah, ini yang kita harapkan dapatkan selain investasinya, tapi juga teknologinya, tapi juga kesempatannya dan juga teknologi, kesempatan maupun juga pendanaannya. Nah, in the meantime, pada saat ini, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, dari sejak Natal 2024 itu sampai sekarang, kita lagi dalam proses menggali lebih dalam kira-kira potensi apa lagi yang kita bisa manfaatkan sebagai anggota BRICS. Dan selain itu kita juga lagi dalam proses mematangkan keanggotaan kita di BRICS dalam bentuk kepanitiaan nasional yang lebih ajak, yang lebih solid, dan untuk memastikan koordinasi keanggotaan kita lebih terencana dengan baik. Mungkin gitu Mbak Nisrina. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin untuk pertanyaan follow up terkait dengan pendanaan dari BRICS, mungkin boleh Roy, silahkan. Baik, terima kasih Nisrin, terima kasih Pak Radit. Tadi sempat disinggung oleh Pak Radit bahwa salah satu prioritas Indo di BRICS juga adalah critical minerals, di mana bukan hanya tentang produksi, tetapi juga ada hilirisasi dan juga pendanaan. Nah, mungkin yang ingin kami tanyakan itu bagaimana skema pendanaan dari BRICS, kenapa kemudian
dari sekian banyaknya pendanaan multilateral di dunia, kenapa kemudian Indonesia memilih BRICS untuk mendanai? Apakah ada perbedaan dari institusi yang lain itu? Ya, jadi mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, mekanisme atau tools pendanaan BRICS itu namanya New Development Bank (NDB). Itu adalah organisasi yang terpisah dari BRICS. Jadi kita harus menjadi anggota NDB untuk dapat memulai mendapatkan keuntungan dari keanggotaan kita di NDB. Bapak Presiden waktu itu telah menerima Presiden NDB, Ibu Dilma Rousseff ke Jakarta, dan pada pertemuan tersebut menyampaikan keinginannya untuk bergabung menjadi anggota NDB. Prosesnya sedang berjalan, dan tapi di luar itu terdapat juga upaya untuk memastikan bahwa kita dapat memanfaatkan NDB ini untuk kepentingan kita di luar keanggotaan kita. Nah, kenapa kita perlu memanfaatkan pendanaan dari BRICS dan dari NDB di luar dari yang pendanaan normal? Jadi ada beberapa jenis pendanaan di dunia ini, mungkin yang rekan-rekan sudah ketahui. Ada yang terkait dengan pinjaman di bank, Multilateral Development Banks, itu ada dari World Bank, ada dari ADB misalnya, Islamic Development Bank, dari AIB, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing dari International Multilateral Development Bank ini memiliki terms and conditions yang berbeda-beda, memiliki fokus dan perhatian serta technical expertise yang berbeda-beda. Nah, World Bank contohnya dia across the board, betul, tapi prosesnya sangat panjang dengan terms and condition yang to a certain extent kadang memberatkan beberapa negara berkembang. Islamic Development Bank juga ada beberapa terms and condition, tapi di luar aspek politis dan prosedural tadi, ada juga aspek ekonomi dan fiskalnya. Contohnya berapa cost of money yang dibutuhkan untuk meminjam uang dari ADB, dari ISDB, dari World Bank, dari AIB, dan itu beberapa pertimbangan yang teman-teman dari BI dan teman-teman dari Kementerian Keuangan lakukan sebelum menentukan dari mana kita akan meminjam uang tersebut. Nah, NDB memiliki skema yang mengedepankan kepentingan negara yang membutuhkan uangnya dibandingkan posisi mereka. Jadi ini adalah salah satu pembeda yang dibandingkan dengan World Bank ataupun Multilateral Development Bank lainnya, di mana kadang pada saat datang Multilateral Development Bank ini masuk dengan beberapa kerangka dan beberapa prioritas yang menurut mereka penting bagi negara seperti Indonesia lakukan. Nah, ini agak berbeda bagi NDB. Mereka membalikan itu, apa yang Indonesia butuhkan, di mana kita bisa membantu. Jadi pendekatan ini adalah salah satu pendekatan yang membuat akhirnya kita juga mempertimbangkan untuk melihat, oke, kita ada beberapa pendanaan yang kita butuhkan, ada beberapa proyek yang kita bisa manfaatkan, tapi sejauh ini belum ada pendanaan yang sesuai dari MDBs lainnya. Opsi yang satu lagi memang selain dari bank adalah membuka surat utang negara atau membuka utang kita sendiri kepada masyarakat kita ataupun masyarakat global untuk kepentingan menjadi kepentingan nasional kita. Dan ini satu option yang tentunya teman-teman di Kementerian Keuangan pertimbangkan secara seksama opsi mana yang paling menguntungkan buat mereka dari sisi politis, dari sisi prosedural maupun dari sisi financial. Mungkin itu Mas Reza. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya tentang BRICS dan juga skema pendanaan dari BRICS. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Laura. Baik, saya izin menyampaikan pertanyaan saya. Kalau menurut Pak Radit atau dari Kemenlu sendiri, mungkin dari pertimbangan yang sudah dilakukan oleh Kemenlu sebelumnya, apa tantangan umum selain yang muncul dari mungkin tadi yang sudah dijelaskan tentang skema pendanaan yang dihadapi oleh Indonesia dalam masuknya ke BRICS. Mungkin seperti resiko ketergantungan atau potensi yang bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dengan mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau mungkin Jepang, seperti itu, Pak. Sebenarnya risikonya nggak beda jauh dengan risiko yang dihadapi untuk pinjaman kita ke beberapa bank lainnya ya.
feasibility proyeknya dan juga beberapa fokus yang menjadi perhatian bank tersebut. Itu sesuatu yang dari sisi prosedural dan dari sisi fiskal tentunya teman-teman keuangan dan teman-teman yang menjadi penjuru perhatikan sekali dalam meminjamkan uang. Namun memang ada satu resiko yang kita belakangan mulai dengar dan mulai di raise oleh beberapa kementerian lembaga dan dari beberapa BUMN adalah terkait dengan tiba-tiba kelupaan katanya, resiko profil kita yang dianggap terlalu dekat dengan beberapa negara yang mendapatkan sanksi. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi pertimbangan secara matang, dan sejauh mana risiko tersebut adalah risiko yang real, aktual, atau risiko yang memang perlu bisa di-allay dan bisa dijelaskan bahwa tidak, ini sebenarnya sangat jauh dari risiko tersebut. Nah, kembali lagi yang kemudian kita menjadi perhatian adalah proyeknya itu sendiri, proyek yang kita ingin dapatkan pendanaan. Selain itu, negara mana yang memiliki competitive advantage untuk menjalankan proyek tersebut, dan prosedur pembiayaan ataupun transfer of money yang kemudian digunakan. BRICS sendiri sebenarnya memiliki beberapa elemen yang menguntungkan buat kita. Contohnya adalah local currency settlement. Itu memudahkan perusahaan maupun kementerian kita untuk melakukan transaksi di dalam mata uang setempat yang mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar. Ini agak berbeda dengan upaya dedolarisasi yang kerap disandingkan, tapi tujuan utamanya mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan mata uang asing yang berlebihan dan mencoba mengimbanginya dengan penggunaan mata uang setempat. Dan sebenarnya bukan BRICS yang pertama menggunakan itu. Di forum ASEAN Plus 3, di beberapa forum bilateral juga kita sudah kerap dan memulai proses itu. Namun memang di BRICS agak sedikit mendapatkan perhatian lebih karena kemudian menjadi perhatiannya Bapak Presiden Trump. Mbak Aswin dan rekan-rekan, mungkin karena mungkin keterbatasan waktu, kalau boleh, apakah pertanyaannya boleh dikompilasikan dengan beberapa yang tersisa? Nanti mungkin Mas Abun akan masih ada di Zoom, tapi kemudian mohon izin kami mungkin harus bergerak sekitar 2.40 untuk menuju pertemuan sebelumnya, seterusnya. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Irfan Azhar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang Bapak Radit, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan sebagai salah satu anggota dari penelitian, kebetulan di bawah bimbingan Pak Aswin juga, dan sebagai salah satu mahasiswa dari program studi hubungan internasional Universitas Brawijaya. Kita akan sampai pada satu pertanyaan terakhir Pak. Kita akan berbicara tentang kerentanan dan ketahanan ekonomi Indonesia itu sendiri setelah Indonesia menjadi anggota penuh dari organisasi BRICS. Saya pikir terdapat 4 aspek yang harus kita pertimbangkan untuk menilai kemampuan internal suatu negara terhadap kebijakan luar negerinya, dalam hal ini keanggotaan Indonesia di BRICS. Yang pertama itu misalnya ada tata kelola legal dan pemerintahan, kemudian juga ada tata kelola makroekonomi, efisiensi pasar yang mungkin meliputi ketergantungan impor atau konsentrasi ekspor, juga keterbukaan ekonominya. Serta mungkin bagaimana kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi kerentanan tersebut ya, dari segi kohesi sosial mereka. Kemudian dari masing-masing aspek ini, apakah Indonesia ini sudah cukup memadai untuk menjadi salah satu anggota BRICS? Mungkin kita bisa menjelaskannya dari masing-masing aspek itu, Pak. Oke, terima kasih Mas. Tadi sebelum saya lupa, risiko yang saya sampaikan tadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Laura itu reputational risk. Jadi apakah reputasi kita kemudian dipertaruhkan dengan keanggotaan kita di BRICS? Tadi jawabannya sudah ya. Yang menjawab pertanyaan Mas Irfan, mungkin
4 aspek yang tadi disampaikan itu sebenarnya bukan hanya buat keanggotaan kita di BRICS ya. Itu kan sesuatu yang lebih luas lagi dan mencakup kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih luas dibandingkan dan bukan hanya terfokus kepada keanggotaan di BRICS. Kebetulan tahun ini Kementerian Luar Negeri itu memiliki Perpres baru yang di bawahnya itu memuat tugas dan fungsi yang mandat yang diperluas. Jadi kita memiliki sebuah Direktorat Jenderal baru, yakni Direktorat Jenderal Kerjasama Ekonomi dan Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan, singkatannya HAKSEP. Dan ini baru aja dilantik pejabatnya, Bapak Dirjennya, Bapak Dubes Daniel Tumpal beberapa hari yang lalu. Dan direktoratnya sendiri sebenarnya Direktorat Jenderalnya maupun direktoratnya sendiri baru secara resmi dimulai pada 1 September yang lalu. Jadi masih sangat early. Tapi salah satu tugas yang diamanatkan kepada beliau adalah untuk melihat hal-hal yang tadi Mas Irfan tanyakan. Di luar Direktorat Jenderal baru tersebut, kita juga memiliki mandat yang diperluas dalam artian memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan melakukan monitoring and evaluation atas perjalanannya kebijakan luar negeri. Hal-hal yang Mas tadi sampaikan itu adalah beberapa elemen yang dalam perjalanannya akan menjadi pertimbangan kita. Apakah tata kelola kita udah cocok, apakah kita terlalu berfokus kepada satu pasar tertentu dan menjadikan itu risiko terhadap perekonomian kita. Apakah investasi yang masuk adalah investasi yang berkualitas atau sebenarnya hanya numpang lewat untuk nanti kemudian keluar melalui jalur lain. Apakah keterkaitan kita di satu supply chain akan membuat kita menjadi tergantung kepada satu blok atau satu kekuatan tertentu. Nah, ini hal-hal yang karena masih baru sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri secara berkala dan bertahap, tapi mungkin perlu dilakukan secara lebih sistematis lagi, dan kita sekarang sudah memiliki tools-nya, udah memiliki mandatnya, dan mungkin ke depan akan menjadi sesuatu yang akan dilakukan secara lebih continuous dan juga lebih secara juga lebih berimbang. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini sebenarnya dilihatnya bukan hanya terkait dengan keanggotaan kita di BRICS, tapi juga secara lebih luas lagi dari mana kita akan mendapatkan investasi, kepada siapa kita akan berdagang, bagaimana kita mengimbangi dampak yang disampaikan, dampak kebijakan yang ditetapkan oleh misalnya Presiden Trump, dan juga kepada market yang perlu kita cari. Mungkin Mas Irfan semoga itu menjawab. Mohon maaf kami nampaknya harus segera bergerak. Pak Aswin, kami sekali lagi mohon maaf harus menutup pertemuan ini. Dari sisi saya ada Mas Abun yang meskipun dalam pertemuan tapi bisa mencoba menjawab pertanyaan lagi. Tadi kami saling berkoordinasi, apabila diperlukan mungkin silakan kalau misalnya ada pertanyaan lainnya yang mau ditampilkan secara tertulis, nanti bisa kita coba berikan jawabannya melalui email ataupun WA. Tapi tentunya kita dari Kementerian Luar Negeri terus mendukung kajian-kajian. Nanti mungkin kalau sudah selesai, Pak Aswin, Mas Herza, kalau dokumennya sudah selesai, kita bisa di-share juga, jadi bisa menjadi masukan buat kita. Terakhir mungkin kalau dari saya, ada rekan kalian yang dulu, atau salah satu alumnus yang baru aja lulus ya, dulu sempat magang di unit kita, Mas Yuda. Kalau nggak salah dia sebenarnya dari Unibrau ya, baru lulus kayak beberapa bulan yang lalu. Dulu dia magangnya di fungsi 1 di tempat kita yang nanganin BRICS, OECD, dan WICTA, dan mungkin juga bisa ditanyakan kalau misalnya mau mendapatkan pandangannya atau pengalamannya waktu magang di tempat kita. Terima kasih Pak Aswin, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Pak Raditya atas waktunya. Kami karena memang keterbatasan waktu, kami persilakan Pak Radit untuk melaksanakan aktivitasnya. Setelah ini kami persilakan kembali kepada Pak Aswin untuk melanjutkan interview. Pak Raditya. Ini berarti dengan Pak Abun kami masih bisa lanjut ya Pak ya? Atau Mas Abun, silakan. Mas Abun gimana Mas? Atau Bapak Raditya dan Pak Abun sama-sama harus meninggalkan tempat? Sorry, Mas Abun tuh kayaknya lagi di rapat, Mas, lagi di pertemuan. Oke. Berarti tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau diperlukan, please feel free untuk sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang apabila masih ada secara tertulis, nanti kita akan coba jawab. Baik. Mas Abun bisa jawab dulu atau?
Kayaknya Kayaknya device tidak, belum nyambung ya. kayaknya suaranya tidak masuk. Iya. Pak Abun. Kayaknya kami tidak bisa mendengarkan suaranya Pak Abun. Tapi kalau memang tidak bisa Pak, tidak apa-apa. Nanti seperti saran dari Pak Raditya, kami akan berapa pertanyaan kami yang belum sempat kami sampaikan, kami kirim ke Pak Raditya, bisa dijawab secara tertulis, nggak apa-apa Pak ya. Boleh, silakan Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Baik, banyak kami Pak. izin pamit dulu Bapak Aswin dan rekan-rekan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, demikian merupakan wawancara bersama Kementerian Luar Negeri. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Raditya Kussumaningprang dan Pak Abun Bunyamin dari Direktorat PLH Kementerian Luar Negeri, dan sekaligus kepada Pak Asin Arianto Aziz sebagai peneliti dari Universitas Brawijaya, serta rekan-rekan dari Kementerian Luar Negeri dan asisten peneliti HIUB. Karena keterbatasan waktu juga kami cukupkan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abun. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak Aswin. Terima kasih banyak Pak Aswin. Terima kasih ya Pak. Mau koordinasi di sini atau tidak perlu? Nggak perlu ya? Kenapa Bapak? Perlu koordinasi lagi ya? Nggak perlu ya Erza ya? Kenapa Pak? Perlu koordinasi di sini? Perlu? Nggak perlu kan ya? Sudah sih. Sudah sih Pak, mungkin Tadi kita besok atau omongin kapan. dulu. Oh iya, mau tetap nanti kirim pertanyaannya itu ya, kan ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita tanyakan, itu dikirim ke Pak Aditya, bersedia menjawab ya, alhamdulillah ya. Siapa? Siap. Oke, terima kasih teman-teman ya, semangat di kampusnya. Terima Iya, kasih Pak. banyak Terima Pak kasih banyak, Aswin. Pak. Selamat istirahat Terima kasih. Pak. Terima kasih Bapak, teman-teman.